Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Indah Nur Aprianti dengan NPM A1G022006. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagian bab 3, yaitu video selanjutnya dari bab 2. Nah, di bagian bab ini nih kita akan membahas tentang fungsi-fungsi manajemen. Nah, kira-kira apa ya teman-teman fungsi-fungsi dari manajemen itu? Kalian penasaran kan? Yuk ikuti terus. Di sini ini terdapat fungsi-fungsi manajemen, di mana ada 4 fungsi manajemen. Yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua itu ada pengorganisasian, yang ketiga itu ada penggerakan, dan yang terakhir itu ada pengawasan. Kira-kira apa ya penjelasan dari masing-masing poin-poin tersebut? Yuk ikuti terus. Baiklah teman-teman, di sini ada tujuan utama fungsi-fungsi manajemen, di mana itu kehadiran manajemen dalam organisasi adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan agar suatu tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Secara tegas, tidak ada rumusan yang sama dan berlaku umum untuk fungsi manajemen. Namun demikian, fungsi manajemen dapat ditelaah dari aktivitas-aktivitas utama yang dilakukan para manajer, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Nah, bagian pertama itu ada perencanaan. Kira-kira apa ya perencanaan itu? Nah, di sini itu fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam menentukan rencana harus dilakukan secara matang dengan melakukan kajian secara sistematis sesuai dengan kondisi organisasi dan kemampuan sumber daya dengan tetap mengacu pada visi dan misi organisasi. Perencanaan merupakan proses menentukan apa yang seharusnya dicapai dan bagaimana mewujudkannya dalam kenyataan. Langkah-langkah perencanaan itu, yang pertama menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai, yang kedua itu meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan, yang ketiga itu mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan, yang keempat itu menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan, yang kelima itu merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Nah, di sini ada syarat-syarat apa ya? Perencanaan yang terdiri atas perencanaan harus didasarkan pada tujuan yang jelas, bersifat sederhana, realistis dan praktis, terinci, membuat segala uraian serta klasifikasi kegiatan, memiliki fleksibilitas sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan, terdapat perimbangan antara bermacam-macam bidang, diusahakannya adanya penghematan biaya, tenaga, waktu, serta kemungkinan penggunaan sumber-sumber daya dan dana, dan yang terakhir itu diusahakan agar sedapat mungkin tidak terjadi adanya duplikasi pelaksanaan. Nah teman-teman, sekarang kita lanjut bagian B, yaitu pengorganisasian. Nah di sini nih pengorganisasian itu diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Nah, pelaksanaan fungsi pengorganisasian dapat memanfaatkan struktur yang sudah dibentuk dalam organisasi. Artinya, deskripsi tugas yang akan dibagikan adalah berdasarkan tugas dan fungsi struktur yang ada dalam suatu organisasi. Dalam pengorganisasian terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama itu tugas-tugas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi, membagi seluruh beban kerja menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok, menggabungkan pekerjaan para anggota dengan cara yang rasional dan efisien, menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan dalam satu kesatuan yang harmonis, lalu melakukan monitoring dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan serta meningkatkan aktivitas. Nah, di sini menurut Hasibuan, pengorganisasian itu sebagai suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Sarwoto itu menyebutkan proses organizing itu meliputi beberapa kegiatan. Yang pertama itu kegiatan perumusan tujuan. Apa sih kegiatan perumusan tujuan itu? Tujuan itu harus dirumuskan secara jelas dan lengkap, baik mengenai ruang lingkup, sasaran, dan sarana yang diperlukan serta jangka waktu pencapaian tujuan. Yang kedua itu ada penetapan tugas pokok. Nah, penetapan tugas pokok ini hal yang harus diperhatikan dalam hal-hal ini itu tugas pokok harus merupakan bagian dari tujuan, dan yang kedua itu tugas pokok harus dalam batas kemampuan untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga ini ada perincian kegiatan. Dalam kegiatan ini selain harus disusun secara lengkap dan terperinci, juga perlu diidentifikasi kegiatan-kegiatan yang penting dan yang kurang-kurang penting. Yang keempat itu ada pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam multifungsi. Kegiatan yang erat hubungannya satu sama lain dikelompokkan menjadi satu. Kelompok kegiatan sebagai hasil dari pengelompokan ini disebut fungsi. Yang kelima itu ada departementasi. Yang itu tuh merupakan proses konservasi fungsi-fungsi menjadi satuan-satuan organisasi dengan berpedoman pada prinsip-prinsip organisasi. Yang keenam itu ada pelimpahan otoritas. Otoritas itu dapat diartikan sebagai kekuasaan atau hak untuk bertindak atau memberikan perintah untuk menimbulkan tindakan-tindakan dari orang lain. Sedangkan yang selanjutnya itu ada staffing. Merupakan penempatan orang pada satuan-satuan organisasi yang telah tercipta dalam proses departementasi. Yang terakhir itu ada facilitating, merupakan proses terakhir dalam penyusunan organisasi. Fasilitas yang harus diberikan dapat berupa materi atau keuangan. Nah, yang ketiga itu ada penggerakan. Kira-kira apa ya dimaksud dengan penggerakan? Nah, di sini itu penggerakan itu hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Penggerakan ini bagiannya sangat penting dalam proses manajemen. Berbeda dengan ketiga fungsi lain. Penggerakan ini dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang. Nah, teori itu mendefinisikan penggerakan itu adalah sebagai tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok suka berusaha untuk mencapai sasaran. Terus, teori ini menyatakan bahwa sukses dalam manajemen sebagian dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama itu mendapatkan orang-orang yang cakap, mengatakan kepada mereka apa yang hendak dicapai dan bagaimana cara mengerjakan apa yang kita inginkan, lalu memberikan otoritas kepada mereka, dan yang terakhir itu menginspirasi mereka dengan kepercayaan untuk mencapai sasaran. Nah, sekarang teman-teman kita sudah memasuki materi terakhir, yaitu ada pengawasan. Apa sih pengawasan itu? Nah, pengawasan adalah proses penentuan apa yang ingin dicapai, berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan, penilaian pelaksanaan, serta bila mana perlu diambil tindakan korektif. Ini yang memungkinkan pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana. Tujuan pengawasan ini menurut konsep system adalah membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai dengan syarat-syarat sistem. Artinya, dengan melakukan kerja pengawasan diharapkan dapat mencapai kualitas produk organisasi berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga konsumen menjadi puas. Pengawasan yang dibuat dalam fungsi manajemen ini sebenarnya merupakan strategi untuk menghindari penyimpangan dari segi pendekatan rasional terhadap keberadaan input, jumlah dan kualitas bahan, staf, uang, peralatan, fasilitas, dan informasi. Agar kegiatan pengawasan ini berjalan dengan efektif, dapat dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama itu tahap penetapan, yang kedua itu tahapan mengadakan, dan yang terakhir itu ada mengadakan tindakan perbaikan.